Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengenalkan anggota kelompok kami serta tugas dari masing-masing anggota. Di sebelah saya Jumiati yang akan menjawab pertanyaan yang akan kalian tanyakan nanti. Di sebelahnya lagi Maulinda Kodriawati Wardani yang akan menyampaikan isi dan materi tentang Nun Mati dan Tanwin. Dan yang terakhir adalah Julana yang akan menutup perjumpaan kita. Baiklah, selamat menyimak. Oke guys, nah kita bakal membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Secara umum, nun mati adalah huruf nun yang tidak berharokat fathah, domah maupun kasroh. Nun mati bisa terletak di ujung maupun di akhir kalimat, di tengah kalimat. Nun mati dan tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah tertentu, maka mempunyai 4 hukum. Yang pertama, hukum idhar, idgham, ikhfa, dan ikhfa. Pertama kita akan bahas tentang hukum idhar. Idhar menurut bahasa artinya adalah bayan atau jelas. Sedangkan menurut istilah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa memakai dengung atau sengal pada huruf yang dibaca idhar. Huruf idhar ini ada 6, diantaranya adalah huruf hamzah, huruf ha, ain, wain, ko, dan huruf h. Izhar ada beberapa tingkatan. Yang pertama, izhar a'la. Izhar a'la adalah izhar yang tinggi atau kuat, terletak pada huruf hamzah dan huruf h. Tingkatan izhar yang kedua adalah izhar awsat atau pertengahan, terletak pada huruf ain dan huruf ghain. Yang ketiga adalah izhar adna yang terletak pada huruf kho dan huruf h. Yang kedua adalah hukum idgham. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan. Idgham dalam hukum nun mati terbagi menjadi 2 bagian, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama kita akan bahas tentang idgham bi gunnah. Nah, ada yang tahu nggak apa itu idgham bi gunnah? Seperti yang kita bahas tadi, idgham itu artinya memasukkan. Di dalam bahasa Arab artinya dengan, gunnah artinya sengal. Jadi kalau bisa disambung, idgham bi gunnah artinya memasukkan huruf dengan sengal atau dengan dengung. Artinya, apabila ada nun mati bertemu dengan huruf bi gunnah, maka huruf nunnya lebur ke huruf gunnah tersebut. Dan huruf gunnah ini ada 4, yaitu huruf nun, mim, waw, dan huruf ya. Contohnya kata anyukabbiru. Jika kita tidak menggunakan huruf idgham bi gunnah, tidak menggunakan hukum idgham bi gunnah, kata ini akan terbaca menjadi anyukabbiru. Tapi karena kita menggunakan hukum idgham bi gunnah, huruf nunnya hilang, masuk ke huruf ya menjadi ayyukabbiru. Paham nggak? Selanjutnya, tapi ada pengecualian dalam penggunaan huruf idgham bi gunnah ini. Namun yang demikian hanya ada 4 kata di Al-Quran. 4 diantaranya adalah dalam Quran surah 13 ayat 14, pada Quran surah 6 ayat 99 yang bunyinya kinwanun. Ayat 4 yang bunyinya bunyi. Lalu Quran surah 2 ayat 85 yang bunyinya ad-dunya. Nah, selanjutnya adalah hukum idgham bila gunnah. Jika kita lihat tadi idgham bi gunnah menggunakan dengung, berarti idgham bila gunnah tidak menggunakan dengung. Huruf idgham bila gunnah terbagi menjadi 2, yaitu huruf lam dan huruf ro. Nah, cara membacanya idgham bila gunnah ialah
dengan memasukkan suara nun mati atau tanwin sepenuhnya ke dalam huruf lam atau ro tanpa memakai dengung sama sekali. Contohnya kata Ghafurur Rahim. Jika kita tidak menggunakan hukum idgham bila guna, kata Ghafurur Rahim akan terdengar suara tanwinnya. Tapi karena kita menggunakan hukum idgham bila guna, kata Ghafurur Rahim berubah menjadi Ghafurur Rahim. Yang selanjutnya adalah hukum iklab. Iklab menurut bahasa artinya memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya atau tahwilul lasyi an wajhihi. Sedangkan menurut istilah, iklab artinya menjadikan suatu huruf ke makhraj huruf yang lain dengan tetap menjaga guna pada huruf yang ditukar. Huruf iklab ini hanya ada satu, yaitu huruf ba. Contohnya pada kata sayyi'atum bima. Cara membaca huruf iklab ini yaitu dengan memasukkan huruf nun ke huruf ba dengan mengubahnya menjadi suara Kalau kita baca sayyi'atun bima ini, kalau nggak pakai huruf iklab, nggak pakai hukum iklab, maka bacaannya jadi sayyi'atun bima. Tapi karena kita menggunakan hukum iklab, maka bacanya menjadi sayyi'atun bima. Selanjutnya adalah hukum ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar atau tertutup. Sedangkan menurut istilah adalah mengucapkan dengan sifat antara idhar dan idgham tanpa tasjid dan tetap menjaga guna pada huruf yang diikhfakan. Huruf ikhfa ada 15 huruf, yaitu huruf qaf, kaf, ta, to, dal, sa, ha, za, zai, sin, shin, sod, dot, to, dan fa. Hukum bacaan ikhfa ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah ikhfa ab'ad. Dan di antara 15 huruf ikhfa ab'ad terletak pada huruf qaf dan huruf kaf. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dua huruf tersebut, maka akan menghasilkan suara bunyi Contohnya pada kata min qablika. Kalau kita nggak pakai hukum ikhfa, bacaannya akan menjadi min qablika. Tapi karena kita menggunakan hukum ikhfa, maka bacanya menjadi min qablika. Samar dan terdengar seperti suara Yang selanjutnya ikhfa tingkat kedua yaitu ikhfa akrob. Ikhfa akrob terletak pada huruf ta, ko, dan dal. Suara yang dihasilkan dari ikhfa akrob ini mendekati bunyi n. Contoh kata pada kata bainatil ta'rif. Kembali kayak tadi ya, kalau misal nggak pakai hukum ikhfa, bacaannya menjadi tin. Tapi karena kita menggunakan hukum ikhfa, menjadi samar, menjadi bainatil ta'rif. Yang ketiga adalah tingkatan hukum ikhfa ausat. Ikhfa ausat terletak pada huruf sisa dari ikhfa ab'ad dan ikhfa akrob, yaitu huruf sa, ha, za, zai, sin, shin, sod, dot, to, dan fa. Suara yang dihasilkan dari ikhfa ausat adalah bunyi dan en. Artinya ikhfa ausat ini pertengahan antara ikhfa ab'ad dan ikhfa akrob. Contohnya pada kata kalimatun sabakot.
karena kita menggunakan hukum ikhfa, bacanya menjadi kalimatun sabaqat. Nah, yang terakhir adalah ikhfa dengan makna baru. Sebenarnya ini hanya sekedar menambah pengetahuan kita. Ikhfa dengan makna baru ini adalah huruf yang diucapkan dengan suara samar-samar, dengan suara yang lirih, hampir tidak terdengar meskipun dengan lisan. Huruf ikhfa dengan makna baru ada 8, yaitu huruf ro, do, lam, mim, nun, waw, ha, dan ya. Contohnya pada kata sihar, terdengar lirih, sama seperti nggak kedengaran tapi tetap terasa. Bacanya menjadi sihar. Paham kan? Mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan apabila ada sesuatu yang masih kurang dipahami bisa ditanyakan. Thank you.